Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan pada hari ini kami akan mempresentasikan yang berjudul Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Bapak Badrowi selaku dosen pembimbing. Untuk memulai presentasi ini, saya akan mengenalkan anggota kami. Yang pertama, Reza. Yang kedua, Tarisa. Yang ketiga, Arul. Yang keempat, Riyadul. Yang kelima, Rizakul. Yang keenam, Rizky. Yang ketujuh, Robert. Untuk pertama presentasi yaitu Reza. Reza, dipersilahkan. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitnya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai. Dalam kata lain, paradigma merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, diantaranya menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para. Ya berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar. Ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian, maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis. Sehingga dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut. Atau dengan lain perkataan, ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis. 1. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar sebagai objek politik. Karena Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter.
Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nyaris semua penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut, baik itu budaya yang bersifat positif maupun budaya yang bersifat negatif. Dengan masuknya berbagai budaya-budaya baru, masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam ruang lingkupnya, dan mereka lebih memilih budaya-budaya bangsa Barat yang bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki sifat-sifat biadab, contohnya seperti gaya berpakaian yang meniru bangsa Barat, berbagai macam tarian-tarian bangsa Barat yang mengandung unsur pornografi, dan lain sebagainya. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengingatkan serta mengarahkan masyarakat untuk kembali menerapkan aspek budaya yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberadaban. Nilai yang terkandung pada nilai Pancasila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan UUD 1945, pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai pasal 33 ini, penjelasan UUD 1945 menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut adil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sekian presentasi. Untuk kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.